Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas penganggaran perusahaan akan mendiskusikan tentang contoh soal dari materi penganggaran perusahaan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ridho Taufiki, Saya Del Bagus Saputra. Saya Bigu Kurniawan. Dan saya Kevin Pranata. Di sini sudah terdapat contoh soal yang akan kami bahas. Contoh soal di sini adalah dari PT Garmen Indo. PT Garmen Indo adalah sebuah perusahaan produsen pakaian merek Triple S yang berkedudukan di Jakarta. Untuk tahun 2023, perusahaan ini merencanakan menjual pakaian anak sebanyak 10.000 setel pakaian, di mana sebanyak 60% merupakan pakaian anak lelaki dan sisanya adalah pakaian anak perempuan. Masing-masing harganya yaitu Rp30.000 dan Rp40.000 per setel. Kemudian mereka juga menjual kemeja pria dewasa sebanyak 15.000 setel, seharga Rp60.000 per setelnya. Mereka juga menjual celana panjang sebanyak 20.000 setel, di mana sebanyak 70% merupakan celana panjang pria dan sisanya celana panjang wanita. Harga masing-masing per setel adalah Rp75.000 dan Rp85.000. Dari target penjualan tersebut, diharapkan sebanyak 30% dapat dijual di wilayah DKI, sebanyak 10% di wilayah Jawa Barat, sebanyak 20% di wilayah Jawa Tengah, sebanyak 25% di Jawa Timur, dan sisanya di Provinsi Bali. Dari total volume penjualan yang direncanakan untuk tahun 2023, dialokasikan masing-masing sebanyak 15% untuk bulan Oktober dan Desember, masing-masing sebanyak 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November, dan masing-masing sebanyak 5% untuk bulan-bulan sisanya. Pengalokasian volume penjualan tersebut didasarkan pada data historis penjualan tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan PT Garmen Indo sendiri memiliki 9 orang salesman dan target penjualan mereka adalah berikut. Terdapat 9 wiraniaga, yaitu Ali yang berwilayah di DKI Jakarta dengan target penjualan 60%, Benny di DKI Jakarta target penjualannya 40%, Cepot di Jawa Barat target penjualannya 70%, Dedi Jawa Barat 30%, Emon di Jawa Tengah 50%, Ferry di Jawa Tengah 50%, Gunawan di Jawa Timur 60%, Harry Jawa Timur 40%, dan Iwan di Bali dengan target penjualan 100%. Baik, selanjutnya di sini ada anggaran penjualan tahun 2023 oleh PT Garmen Indo. Di tabel ini dijelaskan ada jenis produk yang dijual oleh PT Garmen Indo, volumenya, berapa banyaknya, dan juga harga per piece-nya. Jadi ini total ini semuanya ini dapat dari mana nih 180 juta ini? Baik, Bigo ini total nilai 180 juta ini didapatkan dari volume penjualan, yaitu pakaian anak laki-laki sebanyak 6.000 piece, dan dikalikan harga per piece yaitu Rp30.000, maka didapatkan hasil sebesar 180 juta untuk penjualan pakaian anak laki-laki oleh PT Garmen Indo. Jadi ini nih total hasil seluruhnya ditambahin ya? Ya, itu benar. Jadi kita total di setiap produk yang dijual oleh PT Garmen Indo kita jumlahkan 180 juta dan seterusnya, maka di total dan didapatkan anggaran penjualan tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.800.000.000. Begitu gitu. Terima kasih Kevin. Ya. Oke, nih kan di sini bisa kita lihat ada anggaran penjualan bulanan. Nah, nih aku masih bingung. Ini nih gimana sih dapetinnya? Nah, jadi gini Daniel, tadi kan di soal di poin yang terakhir sudah disebutkan dialokasikan masing-masing sebanyak 15% untuk bulan Oktober dan Desember, masing-masing sebanyak 10% untuk bulan Januari, Februari,
September dan November, dan masing-masing sebanyak 5% untuk bulan-bulan sisanya. Nah, jadi dari total volume tersebut dikalikan dengan persenan tersebut. Jadi ya kita dapat volume untuk penjualan pakaian anak laki-laki totalnya kan 6.000. Yeah. Nah, persenan untuk bulan Januari yaitu kita lihat dari soal 10%. 10% dikali 6.600. Begitu seterusnya dengan bulan-bulan lainnya sesuai persenan yang telah ditentukan. Oh, oke. Selanjutnya ini ada anggaran penjualan triwulan. Ini maksudnya bagaimana ya? Nah, kalau tadi kan per bulan. Kalau triwulan itu kan artinya per 3 bulan. Jadi tinggal ditambahin aja setiap 3 bulan dari mulai Januari sampai ke Desember, setiap 3 bulan kita total. Jadi begini. Jadi misalnya dari triwulan pertama yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret di total menjadi 1.500 untuk produk pakaian anak laki-laki. Iya, betul. Dan seterusnya. Iya, betul. Nah, kalau yang ini penjualan per wilayah pemasaran gimana ya nyarinya? Oh, jadi cara mencarinya ialah total volume penjualan dikalikan dengan persenan target penjualan tiap wilayahnya. Nah, untuk kalau kita lihat di contoh penyelesaiannya, di sini ada pakaian anak laki-laki nih. Untuk pakaian anak laki-laki kan tadi volume penjualannya itu sebesar 6.000. Untuk target penjualan di wilayah DKI Jakarta itu sebesar 30%. Maka kita tinggal kalikan 30% dikali 6.000. Maka untuk volume penjualan pakaian anak laki-laki itu untuk wilayah DKI Jakarta itu sebesar 1.800. Untuk yang lainnya juga sama, itu dikalikan volume penjualan dikalikan dengan persenan target penjualan tiap daerah, gitu dong. Ingat sih, kasih ya. Oke. Selanjutnya ini kan ada anggaran penjualan perwira niaga atau sales, ya kan? Iya. Dari contoh tadi perwira niaganya di PT Garmen Indo nih punya 9 orang. Nah, ini bagaimana penjelasan dari tabel anggaran penjualan ini? Oke. Kita ambil contoh dari Ali. Jadi untuk Ali itu dia wira niaga untuk wilayah DKI Jakarta. Untuk target penjualannya sendiri sebesar 60%. Maka kita pertama lakukan kali antara volume penjualan dengan target penjualan si Ali ini, yaitu 6.000 dikali 60%. Hasilnya itu sebesar 3.600. Nah, karena di sini dia di wilayah DKI Jakarta, untuk persenan target penjualan di daerah DKI Jakarta itu 30%. Maka setelah kita mendapatkan hasil dari 3.600 tersebut, kita kalikan lagi dengan 30%. Maka setelah dikali, Ali untuk pakaian anak laki-laki itu volume penjualan per jenis produknya minimal dia menjual sebesar 1.080. Untuk yang lainnya juga kurang lebih sama. Jadi yang lainnya tinggal mengikuti sesuai dengan persenan per wilayah. Iya. Oke, makasih Dan. Jadi untuk totalnya di total sama seperti yang di atas. Untuk pakaian anak laki-laki 6.000, pakaian anak perempuan 4.000, dan seterusnya. Seperti Baik, mungkin cukup sampai di sini diskusi kami kali ini. Kepada Bu Selvi, kami mohon maaf bila ada kesalahan di dalam diskusi kami ini. Sekian dan terima kasih.